Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bos judi daring Alpin BK alias Joni tiba di Polda Sumatera Utara. Gegara mie instan seorang anak di Kota Medan membakar kedua kaki ibu kandungnya. Berburu cacing sutra di sepanjang aliran Sungai Deli. Rumah seorang sekretaris desa Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dilempar batu oleh orang tak dikenal. Akibatnya kaca depan rumah sekdes yang ada di Jalan Besar Hamparan Perak pecah. Kejadian teror kepada perangkat desa kembali terjadi kepada sekretaris desa Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Korban Ari Wibowo menerima tindakan teror dari orang tidak dikenal dengan menerima lemparan batu ke rumahnya hingga mengakibatkan kaca depan rumahnya pecah. Kejadian ini terjadi pada Senin dini hari. Sebelumnya pada 13 Oktober 2022, rumah Ari Wibowo menerima teror yang sama. Ketika korban terbangun dari tidurnya, terdengar lemparan batu. Korban mendapati kaca rumahnya hancur berserakan. Ketika diperiksa, terdapat batu yang diduga dilemparkan ke rumah korban. Sekretaris Desa Hamparan Perak Ari Wibowo menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah merasa memiliki musuh yang berujung terhadap perusakan terhadap rumahnya. Sekitar jam 2.15 WIB itu keadaan hujan gerimis, saya lagi tidur dan saya dengar ada suara lemparan seperti lemparan batu, jadi sehingga saya keluar. Setelah saya keluar dan ternyata kaca rumah saya hancur dan saya lihat ada batu di lokasi. Indikasi ada apa tuh ya? Kalau indikasi untuk saat ini saya belum bisa pastikan, namun saya tidak pernah merasa diri saya ini pernah ada persoalan dengan orang lain. Udah buat laporan ya? Sudah, barusan saya buat laporan dan ini tadi baru saja selesai olah TKP. Belum diketahui motif penyebab teror pelemparan kediaman sekretaris desa ini. Namun korban telah membuat laporan ke pihak kepolisian dan berharap pelakunya segera ditangkap. Maman Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Seorang anak perempuan 7 tahun di Kota Tebing Tinggi hidup terkurung dalam sebuah rumah yang ditinggali bersama sang nenek. Kondisi ini sangat berlawanan dengan prestasi Kota Tebing Tinggi sebagai kota layak anak. Juli 2022, Pemkot Tebing Tinggi menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak peringkat India dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Namun miris, tidak semua anak-anak merasakan hidup layak. Di rumah kontrakan di Jalan Kutilang, Lingkungan 2, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Sentia Alipah, anak berusia 7 tahun ini harus terkurung. Sentia, anak dari pasangan Eka Parawati dan Fitriadi Tampu Bolon ini tinggal dengan diasuh oleh neneknya. Ia didiagnosa menderita kelumpuhan saraf otak sejak lahir. Sejak usia 2 tahun, Sentia ditempatkan di sebuah tempat khusus seperti kurungan yang dibuat dari kayu. Hal itu dipilih pihak keluarga dengan alasan agar dapat menjaga keselamatannya. Pasalnya, bila dibiarkan, seisi rumah diobrak-abrik oleh dirinya. Menurut Nurpati Hasibuan, sang nenek, saat ini ia mengasuh cucunya, pasalnya kedua orang tuanya pergi meninggalkannya usai bercerai. Sementara pemerintah Kota Tebing Tinggi terkesan lambat dalam menangani pengurusan administrasi seperti bantuan pemberian BPJS gratis untuk pengobatan sang anak. Pengobatannya itulah BPJS-nya tahu-tahu nggak aktif. Kenapa nggak aktif? Hari itu kan pernah nggak diminta BPJS yang gratis belum ada. Terus sementara sudah sakit. Jadi kalau mau ya masuk ke BPJS Mandiri dulu, ya udah itu kan aja lah BPJS Mandiri. Terus pada nggak berobat. Jadi sekarang BPJS untuk ininya nggak dapat? Dapat, tapi nggak aktif karena belum dibayar katanya ketunggakan. Sementara membayarnya macam mana? Berapa tunggakannya? 2.400.000. Oh, itu BPJS Mandiri ya? Iya. Keluarga Sentia berharap pihak pemerintah daerah dan dermawan dapat memberi pertolongan pengobatan kepada sang cucu. Maman Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi.
Ya, sebagian orang mungkin melihat cacing sebagai binatang yang menjijikan. Namun bagi sebagian warga Kota Medan, justru sebaliknya. Keberadaan cacing sutra malah diburu karena dapat dijadikan sumber mata pencarian. Bahkan dalam 1 bulan dari hasil berburu cacing sutra di sepanjang aliran Sungai Deli, mereka dapat mengantongi ratusan hingga jutaan rupiah. Ada banyak cara dilakukan bagi sebagian orang untuk bertahan hidup meski setiap hari harus berkubang di dalam lumpur bau dan kotor. Seperti dilakukan sebagian warga di Kota Medan yang memanfaatkan sisa waktunya sebagai kuli bangunan untuk berburu cacing sutra di sepanjang aliran Sungai Deli untuk dijual sebagai pakan ikan hias. Bermodalkan tanggo ikan berbahan kain yang telah dimodifikasi, para pencari cacing harus menyelam dan mengambil cacing sutra yang berada di dasar Sungai Deli. Setelah terkumpul, binatang berwarna merah dengan panjang 2 cm hingga 4 cm tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik sebelum dibersihkan dari lumpur sungai. Habitat cacing sutra bisa ditemukan di dasar perairan berlumpur daerah tropis yang biasanya mengandung bahan organik yang telah terurai. Cacing sutra juga telah banyak dibudidayakan dalam endapan lumpur buatan dengan pakan ampas tahu dan kotoran unggas. Karena cacing sutra mengandung nutrisi yang cukup tinggi dan menjadi salah satu jenis pakan alami, pakan ikan hias maupun ternak lele, sehingga banyak dicari dan bernilai ekonomis. Haris, salah satu pencari cacing, menyebutkan dirinya sudah 30 tahun lebih menjadi pencari cacing sutra dan hasilnya dapat dijual untuk menafkahi keluarganya. Ya kalau air surut gini bisa lah dapat 30 mu gitu. Kalau banjir, Banjir ya berkurang dia 15, paling 10. satu hari bisa berapa? Kalau satu hari penuh ya lu banyak juga. Karena proses pencarian ini kan setengah hari aja. Kalau satu mu berapa harganya dijual? Penjualan 5.000. Kalau terkendala dengan banjir kalau apa? Nah, banjirnya itulah tergendala. Jadi berkurang ya penghasilan gitu. Yang biasanya? Yang biasanya 30, dapatnya 10, 15 kan tak berkurang. Itu cacing untuk apa tuh, Pak? Untuk pakan bibit lele. Dijual kemana aja tuh, Pak? Jual ke ternak-ternak lah. Dengan harga? Ya dengan harga 5.000. Permintaan pasar akan cacing sutra masih sangat tinggi membuat para pencari cacing sutra merasa kewalahan. Selain cuaca buruk, hanya kemauan saja yang menjadi kendala untuk menjadi pencari cacing sutra. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Mie rebus udang galah salah satu menu favorit masyarakat jika berkunjung ke Kabupaten Langkat. Sajian mie rebus dengan campuran kuah berwarna kecoklatan ini membuat rasa mie rebus berbeda dengan mie rebus pada umumnya. Kuliner mie rebus udang galah ini dapat Anda temukan di Jalan Lintas Sumatera Utara menuju Aceh Medan. Tepatnya di Jalan Sudirman, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Di lokasi ini Anda bisa menikmati mie rebus dicampur dengan irisan udang galah air tawar dari Sungai Batang Serangan. Udang galah ini dikenal memiliki rasa manis dan gurih. Selain irisan udang goreng yang dicampur dengan mie berwarna kuning, serta irisan kentang dan taburan bawang goreng. Rasa kuah yang merupakan resep menu rahasia dari 3 generasi tersebut memiliki rasa otentik yang patut Anda coba. Kalau di sini memang udah lama, ciri khasnya Langkat ini Tanjung Pura ini merebus ini, merebus udang. Oh, merebus udang. Jadi ciri khasnya itu dia dengan udang asli, udang yang baru dipanen, baru diambil dari laut, olah, kan mie. Ya, rasanya gurih-gurih. Gurih nggak rasanya? Beda sama tempat lain. Ini khas memang. Pedagang mie rebus Tuyak mengatakan menu kuliner mie rebus udang galah ini sudah ada sejak tahun 1934. Mie rebus. Mie rebus. Tanjung Pura. Legendaris ya di Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Sejak kapan ini, Pak? Sejak tahun 1934. Jadi mulai kakek. Jadi andalannya apa, Pak? Di menu ini apa aja yang disajikan? Menunya udang. Udang apa, Pak? Udang galah. Udang galah. Udang galah, daging telur, kentang, tahu, kopi, mie. Jadi kalau ke Langkat inilah istimewa ya, Pak ya? Namanya Langkat. Untuk harga per porsi mie rebus udang galah dibanderol seharga Rp32.000. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Auriga Gustina. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.